kita masuk ke video berikutnya. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan, dua buah nilai, penyambung, string, dan sebagainya. Nah, kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assessment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Nah, kita perhatikan contoh ya. Dalam pemrograman sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah di layar artinya menambahkan nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Nah, contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita buat folder baru, yaitu kita ketik operator penugasan. Operator penugasan. Yes. Kemudian kita ketikkan kodenya. Oke, sekarang kita tekan Ctrl S dulu. Operator penugasan. Yes. Oke. Operator aritmatika adalah operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan berikut ini. Nah, daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Nah, tanda tambah ini adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Kemudian ada tanda kurang, operator untuk operasi pengurangan. Kemudian tanda asterisk, operator untuk operasi perkalian. Kemudian tanda slash adalah operator untuk operasi pembagian. Kemudian tanda double asterisk adalah operator untuk operasi perpangkatan. Kemudian tanda persen adalah operator untuk operasi modus atau perhitungan. Kemudian ada tanda double tambah operator untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1.
Kemudian tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan operator-operator di atas. Nah, kita membuat sebuah file baru ya. Operator aritmatika. Kemudian kita mau take var line dengan headline satu koma, kemudian kita Nah, kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita masukkan sini. Yes. Oke, jadi di sini kita langsung ke terminalnya, tekan. Oke, di sini kita masukkan ke 10. Kemudian kita enter, masukkan 3. Oke. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real, meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C, C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan. Jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas, bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode netFloat dan netshell. Perhatikan contoh berikut. Kita akan membuatnya. Oke, sekarang kita membuat filenya. Kita buat .js. Kita enter, kemudian kita mengetik scriptnya.
buka kurung A, koma B, var Oke, sekarang kita buat new terminalnya, kita Ctrl S, kemudian kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan nilainya 10. Iya. Nah, pada bagian scriptnya di sini kita membuat sebuah fungsi baru yang namanya indif A, B. Kemudian hasil pembagian A dibagi B disimpan di sebuah variabel C. Jika hasil pembagian tersebut yang telah disimpan di dalam variabel C nilainya lebih besar 0, maka dia akan mengembalikan nilai C yang mana telah dikonversi terlebih dahulu dengan menggunakan float ini. Kemudian jika nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan fungsi hasil. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Ya, ini hasilnya. Nah, pada kode di layar kita mendefinisikan fungsi indif untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Kemudian ada operator plus atau increment. Operator increment digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1 sebagai contoh. Jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x plus variabel x akan bernilai 10, artinya nilai x akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai x ke layar, maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Nah, berikut ini adalah kode yang dapat membantu teman-teman dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Nah, kita membuat file baru di sini. Kita ketik operator Nah, di sini kita akan menulis scriptnya. Jadi kita akan menulis scriptnya.
var x titik koma. Oke, sekarang kita jalankan ya. Kita bikin terminal baru, kemudian kita Ctrl S. Ya, Ctrl S di sini. Kemudian kita jalankan not operator in titik cs. Oke. Jadi nilai x sama dengan 9 seperti ini. X plus x berarti nilai x ditambahkan 1 dulu, baru ditampilkan kemudian post increment nilai x sama dengan 9. X plus berarti dia akan menampilkan 9 dulu, baru dia menambahkan 1, maka x yang terakhir sama dengan 10. Seperti yang teman-teman lihat pada hasil di layar, x plus x akan bernilai 10, sedangkan x plus akan bernilai 9. Setelah proses increment, baik menggunakan plus x maupun x plus, nilai x akan berubah menjadi 10. Nah, sekarang kita masuk ke operator discrement. Operator discrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan satu. Variabel x bernilai 9, maka setelah perintah min x atau per decrement maupun x post decrement, variabel x akan bernilai 8. Berarti ini contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator. Oke, jadi sekarang kita akan membuat folder baru di sini. Kita buat operator kemudian kita titik cs, kita enter. Kemudian kita ketikkan kodenya. X. Oke, sekarang kita langsung Ctrl S, kemudian kita jalankan ya. Operator
Oke. Nah, jadinya seperti ini. Konsep dari pre-Deadman dan post-Deadman sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Teman-teman bisa lihat pada hasil di layar. Nah, X di sini bernilai 8, sedangkan X bernilai 9. Setelah proses decrement, baik menggunakan min X maupun X, nilai variabel X akan berubah menjadi 8. Nah, sekarang kita ke operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara operan, apakah sama, tidak sama, lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true dan salah atau false. Nah, kita perhatikan keterangannya. Perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Kemudian tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya. Kemudian tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik. Kemudian ada tanda lebih kecil, ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil atau sama dengan, ada tanda lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya selama nilai sama maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh 3 sama dengan 2 kali tanda petik 3 tanda petik. Nah, akan menghasilkan nilai true meskipun operan pertama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika teman-teman menggunakan operator sama dengan 3 kali sama, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Kita ketikkan kodenya. Kita lanjut mengetiknya. Kita membuat folder baru. Tulis operator kita ketikkan kodenya. Nah, kemudian kita Ctrl S. Kita Ctrl S ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja ketik. Oke. Nah, untuk menjalankan kita ketik. Jawabannya bernilai salah. A lebih kecil sama dengan B. Bernilai besar. A lebih besar sama dengan B. Bernilai salah. A identik dengan B, salah karena value-nya berbeda. A lebih kecil dari B. Kemudian ini model perulangan. Tunjuk gunakan kursor angka 10 sampai 20. Selanjutnya kita akan melanjutkan modifikasi script. Ya, modifikasi scriptnya kita akan membuat
Ih, salah itu. Ih, salah babi. Tunggu kita scriptnya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ketik dot. Jawabannya bernilai salah. A lebih kecil sama dengan B bernilai besar. A lebih besar sama dengan B bernilai salah. A identik dengan B, salah karena value-nya berbeda. A lebih kecil dari B. Kemudian ini model perulangan. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi script yang ini kita matikan ya. Kemudian kita ganti. Dan kita tambahkan script yang baru. Kita kemudian kita Ctrl S, kemudian kita jalankan di sini. Oke. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baris atau new line. Perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya console.log dalam kurung S sebenarnya adalah bentuk singkatan dari perintah process.write. Nah, operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Operasi logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika, teman-teman akan menggunakan operan double AND. Tabel logika untuk operasi AND dapat dilihat di layar. Ya, akan membuatnya. Nah, sekarang adalah logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operasi seperti yang tampak pada layar ya. Nah, logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Kemudian kita masuk ke logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan, sama seperti bahasa pemrograman keluarga C. JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Berikut ini adalah logika untuk operasi NOT. Operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan operasi pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary digunakan dari digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk desimal dengan basis 10.
Untuk memahami cara kerja operator bitwise akan terus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 bilangan 0 merepresentasikan nilai false dan 1 merepresentasikan nilai true. Dan teman-teman juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan satu kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 00011100. Nah, perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit-bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Nah, mula-mula nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 0001100 dan 001010. Setelah dioperasi, logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar di bawah ini akan mengilustrasikan cara kerja operator bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise, not X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, teman-teman dapat mengeksekusi kode berikut ini. Dan kita akan membuat kode. Kemudian kita ketikkan scriptnya. Oke, sekarang kita masukkan, jangan lupa kita Ctrl S. Operator kita tekan untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat. Kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih
lebih kecil 2 kali ke kiri. Nah, teman-teman perhatikan contoh di layar. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 001, 0011, 00 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian hasil operasinya adalah 00001111 dan 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 001100 ke kiri sebanyak 2 bit sehingga akan menghasilkan 001100 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Teman-teman hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2, dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Nah, teman-teman perhatikan lagi contoh pedoman kode not di layar. Operator string, selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung 2 buah string. Operator kondisional sama seperti bahasa keluarga C lainnya. JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut juga operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Nah, pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else. Kita dapat menuliskan seperti berikut. Contoh lain menggunakan operator kondisional adalah dapat dilihat pada kode berikut ini. Nah, kita akan mengetik program. Kita membuat folder baru. Di sini kita ketik operator kondisional .cs. Nah, kemudian kita ketikkan kodenya. Kemudian teman-teman Ctrl S dan kita ketikkan operator di sini kita masukkan bilangan bulat 4. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita Nah, operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu.
Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator ini akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti length atau tidak. Tuliskan kode berikut. Nah, selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array, kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3, sedangkan array data kita memeriksa indeks yang bertipe string, count, dan find. Kita lanjut ke operator tipe. Operator ini digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Operator intension digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Kita perhatikan kode berikut. Jadinya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.